Wilujeng Engcing, barudak kelas 1 sadayana. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Kumaha Dararama? Kumaha Dararama itu artinya bagaimana? Semuanya kalian sehat? Semuanya kalian baik? Wah, hebat. Sadayana anak pintar. Sadayana anak anu sehatnya. Ayeuna urang lebet bahasa Sundana ka pelajaran 3. Ya, kita masuk ke pelajaran 3. Ya, sambil melihat video ini juga Miss mau minta kalian juga sambil siapkan buku bahasa Sundanya. Disiapkan buku bahasa Sundana, buku paket bahasa Sundana anu kelas 1. Siapkan oge patotnya. Siapkan juga patut itu adalah pensil. Jadi siapkan juga pensilnya ya, karena nanti kita akan mengerjakan bersama-sama. Kerjakan bebarengan engke latihan nu aya dina buku paket. Ayeuna lebet ka pelajaran 3. Yuk, semuanya boleh kami disiapkan, boleh bukunya dibuka baca. 30 ya, halaman 33. Ya, yuk kita buka bersama-sama kaca 33. Bukalah. Didinya judulnya kagiatan. Ya, judulnya pengajaran 1, pengajaran 3 kagiatan. Atas ada yang itu kan? Kagiatan. Oke. Kagiatan itu bahasa Indonesianya adalah kegiatan. Jadi kalau bahasa Sundana kagiatan. Didinya dina gambar eta aya kagiatan. Nah, coba sambil kita baca bersama-sama, kami baca bebarengan. Nomor 1. Diajar unggal poe ciri budak calakan. Nah, artinya belajar setiap hari ciri anak yang rajin. Ya, diajar itu belajar, unggal poe itu artinya setiap hari. Ya, ciri budak itu anak, calakan itu rajin. Jadi ciri anak yang rajin. Ya, semuanya kalian di rumah diajarkan unggal poe. Diajar unggal poe bebarengan ya. Diajar unggal poe di Senin dugikeun ka Jumaah. Dari hari Senin sampai Jumaah kita bertemu diajar bebarengan. Pakai Zoom, via Zoom atau pakai ayah di nonton video pengajaran ya, menonton video pembelajaran. Nah, soy baca nomor 2. Seterusnya kita baca nomor 2. Ngagugu piwuruh guru. Ngagugu piwuruh guru. Artinya ngagugu itu adalah nurut, taat, nurut. Piwuruh itu nasehat ya. Jadi nurut, nasehat guru. Nomor 3, baca yuk ayeuna nomor 3. Babakti ka ibu bapak. Nah, jadi berbakti. Berbakti itu artinya berbakti ke ibu bapak. Ya, ibu dan ayah. Ya, jadi berbakti ke ibu dan ayah. Yo, ayeuna nomor 4. Yo, orang baca bebarengan deh nomor 4. Mikaheman ka sasama. Mikaheman itu artinya mengasihi. Mengasihi. Mikaheman itu mengasihi ke sesama.
eta kagiatan. Ya. Yuk, kangge selanjutnya urang sasarengan buka kaca 34. Buka halaman 34 ya. Didinya aya kegiatan neni ya, aya kegiatan neni. Ada kegiatan neni, kegiatan yang dilakukan oleh neni. Nah, coba kita baca lagi. Ya, kita sekarang banyak membaca. Biar kalian tambah semakin lancar membacanya. Coba kita baca lagi, lihat ya di gambar yang pertama. Ya, tingali gambar anu kahiji. Ya, didinya neni gugahna subuh. Sekali lagi. Neni gugahna subuh. Nah, artinya neni gugahna itu bangun ya, bangunnya gugah itu bangun. Jadi neni bangunnya subuh. Saha di dieu nu gugahna sok subuh? Angkat pandanganna. Ya, pinter gugahna aya nu sok subuh gugahna nya di dieu nya. Ada yang suka bangun tidurnya dari subuh sudah bangun? Nah, pinternya. Nah, kalau gugahna ge tong siang teuing, komo upami bade diajar mah. Ya, jadi kalian bangunnya juga jangan terlalu siang ya, apalagi mau belajar anu Zoom. Ya, makanya gugahna kudu rada enjing-enjing, harus rada agak pagi ya, jangan jam 7 baru bangun ya. Supaya kan kalau misalnya kalian jam 7-nya baru bangun, tekaburu beberes kasur nona, tekaburu beberes tempat bobokna ya. Ya, langkung enjing ya, lebih pagi itunya bangunnya. Yo, selanjutnya tingali anu gigirna. Kita lihat yang sampingnya ya. Yang sampingnya orang baca barengan dulu. Tos ibak neni teras sasarap. Sekali lagi dibaca. Tos ibak neni teras sasarap. Nah, artinya tos itu setelah. Tos kemarin sudah ajarkan ibak itu adalah mandi ya. Jadi setelah mandi tos ibak neni teras neni terus. Teras itu adalah terus ya. Jadi neni terus sasarap. Sasarap itu adalah sarapan ya. Jadi setelah mandi neni terus sarapan. Saha di dieu nu sapa acan ngezoom enjing sok sasarap heula. Ya, asal sasarap heula ya ku kedahnya harus ya. Kedah sasarap heula, abdi biasa konsentrasi. Ya harus sasarap dulu supaya bisa konsentrasi diajarna. Teu lapar ya. Lanjut deui nomor nu gigirna ya, lanjut lagi ke yang sampingnya. Coba baca deh barengan. Neni angkat ka sakola nyalira ya. Neni angkat ka sakola nyalira. Jadi artinya di sini adalah neni pergi. Angkat itu bukan diangkat, tapi kalau angkat dalam bahasa Sundanya itu adalah pergi, ya. Neni angkat ke sekolah, neni pergi ke sekolah. Nyalira, nyalira itu artinya sendiri. Ya, jadi Nuni pergi ke sekolah sendiri. Ya, lanjut. Tingali ayeuna nu handap. Nah, sekarang kita lihat yang bawahnya. Ya, yang bawahnya. Di sekolah neni saregep diajar.
Ya, sekali di sekolah Neni karegep diajar. Artinya di sekolah Neni itu memperhatikan fokus, ya, memperhatikan belajar sungguh-sungguh serius, ya. Sergap itu serius, sungguh-sungguh memperhatikan, ya. Jadi di sekolah Neni memperhatikan saat belajar. Yo, baca dari ayana nu gigirna. Uih ti sakola Neni langsung ka bumi. Nah, uih ti sakola Neni langsung ka bumi. Uih itu artinya adalah pulang. Ya, pulang bahasa Sundanya uih. Jadi pulang ti itu dari. Ya, pulang dari sekolah Neni langsung ke bumi. Bumi itu artinya rumah. Rumah bahasa Sundanya bumi. Jadi langsung ke rumah. Pulang dari sekolah, Neni langsung ke rumah. Nah, lanjut deh, ayeuna anu terakhir. Gambar anu terakhir, urang baca babarengan. Unggal sonten Neni ameng di taman. Unggal sonten Neni ameng di taman. Unggal itu setiap sonten sore. Jadi setiap sore Neni ameng itu artinya bermain, ya. Bermain. Jadi ameng Neni bermain di taman. Setiap sore Neni bermain di taman. Eta nembe tos dibaca babarengan kegiatan Neni. Barusan kita sudah dibaca bersama-sama kegiatan Neni. Coba ayeuna tingali kaca anu gigirna, kaca 35. Ya, kita lihat halaman yang sampingnya, halaman 35 yang nomor 2 di atas. Sudah? Sambil nanti kita isian babarengan, sampai kita mau isi bersama-sama langsung di bukunya, ya, langsung di bukunya yang kaca 35, halaman 35. Nah, dirinya parentahna contreng kalimah nu aya dina bacaan. Cakra atau silang kalimah nu teu aya dina bacaan. Jadi nanti kita kasih tanda contreng untuk kalimat yang ada yang dari bacaan yang barusan kita baca. Tapi kalau misalnya kalimatnya tidak ada di bacaan, kita kasih tanda silang. Ya. Anu A. Neni gugahna siang. Neni bangunnya siang. Sesuai tidak sama bacaan? Sarua tuh jeung nu bacaan dibaca nembe sama enggak sama bacaan yang di barusan kita baca? Ente nya apa nih ente di pastihan tanda silang, ya. Yang benarnya itu adalah Neni gugahna subuh, ya. Yang betul itu Neni bangunnya subuh. Yo, atau di pasihan tanda silang. Ayeuna anu B. Tos ibak Neni terasa sarap. Betul tidak? Sesudah mandi Neni terus sarap. Benar? Aya dina bacaan? Ya, benar. Aya dina bacaan. Berarti pasihan tanda contreng. Nomor 2 contreng.
Ayeuna tingali deui anu C. Anu C, Neni ka sakolana diantar. Neni ke sekolahnya diantar. Betul tidak tadi di bacaan? Neni ke sekolahnya diantar? Ya, tidak. Berarti kita kasih tanda silang. Yang benar, Neni ke sekolahnya nyalira. Ya, yang benar itu Neni ke sekolahnya sendiri. Pergi ke sekolahnya sendiri. Ayeuna lanjut deui anu D. Nuju diajar Neni sok heureuy. Nah, maksudnya di sini lagi, nuju itu lagi belajar. Neni suka, sok itu suka, heureuy, heureuy itu artinya bercanda. Jadi suka bercanda. Betul nggak tadi di bacaan? Neni suka bercanda saat belajar? Tidak. Ya, tidak salah. Kita kasih tanda cakra. Ya, nu bener. Neni di sekolah sargep diajar. Ya, yang betul itu. Ya, sargep itu serius, sungguh-sungguh fokus memperhatikan. Yang benar itu tidak sampai bercanda. Ya, heureuy itu bercanda. Sekarang anu terakhir, anu E. Neni ameng di taman. Betul, Neni ameng di taman, benar? Ya, benar. Neni bermain di taman. Berarti lamun benar, latihan tanda contreng. Tami atos tingali nu handapna. Kalau sudah lihat yang bawahnya di sana ada ngarogebkeun paguneman. Ya, di sana kita sekarang mau belajar tentang percakapan. Nah, percakapan ini ada beberapa percakapan. Nah, di sini contohnya anu A, tingali gambaran nu A, permios bade ka sakola. Ya, artinya itu percakapan tentang pamitan mau ke sekolah. Ya, nah ngomongnya seperti ini ya. Coba dilihat gambar anak laki-laki yang sedang minta izin berpamitan sama ibunya. Tingali gambar budak lalaki nuker pamitan ka ibuna. Ngomong kieu. Percakapan itu berbicara seperti ini anaknya. Bu, abdi bade mios ka sakola. Ya, artinya Bu, abdi itu saya ya. Bu, saya mau, bade itu mau, mios itu pergi, saya mau pergi ke sekolah. Sambil salaman, sambil cium tangan. Ya, sambil salaman nyium pandanganna. Terus cek ibuna, kata ibunya ngomong, mohon hati-hati di jalanan. Iya, mohon itu iya, hati-hati di jalanan. Nah, ini adalah contoh percakapan, contoh paguneman, pamitan, bade ka sakola, permios ka sakola. Ya, sekarang lanjut tuh, sadayana coba dibuka kaca 30 bukan. Tah anu di luhur, tingali nu di luhur anu B. Didinya aya percakapan anu B. Ngalangkung kapayuneun batur. Jadi ini artinya izin lewat ke depan orang. Nah, biasanya lamun jalan, lamun kita lagi jalan di gang, itu biasanya suka ada orang yang sedang duduk di depan rumahnya. Nah, supaya sopan kita izin ya, izin melewati orang itu ya supaya sopan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin permisi ya, tapi lamun dina bahasa Sunda kieu ngomongna
Tingali gambarnya, lihat gambarnya anak yang lagi pakai baju merah itu sedang jalan lalu lewat di depan bapak-bapak ya, bapak-bapak yang sedang ronda malam-malam ya. Lalu ngomong, punten Pak ngiring ngalangkung. Ya artinya permisi. Ya permisi Pak, ikut ngiring itu ikut. Ikut ngalangkung itu lewat. Permisi Pak, ikut lewat. Ya, sambil posisi badannya itu kita sedikit bungkuk. Ya, artinya kalau bungkuk itu sedikit bungkuk saat itu artinya kita menghormati. Ya, kita menghormati mereka orang yang lebih tua. Ya, makanya sambil bilang punten Pak ngiring ngalangkung, permisi Pak ikut lewat. Terus kata bapak-bapaknya, kita lihat tuh, bapaknya nggak jawab, cuk bapaknya mangga jang. Ya, mangga itu adalah bukan buah mangga maksud di sini ya. Mangga di sini itu artinya silahkan. Ya, silahkan jang. Jang. Jadi kalau di Sunda itu anak laki-laki suka disebut ujang ya, sebutan untuk anak laki-laki di Sunda itu ujang, makanya silahkan jang. Nah ini contoh orang yang sedang izin mau lewat ya. Lanjut nih tinggalin nu handapna anu C. Anu C didinga Andi ngajak main bang. Andi mengajak main bola. Ya, tuh di dia Andi arek main bal. Andi main bal yuk. Nah, terus cek babaturanana hayu. Nah, iya iya Andi ke ngajakan main bal. Ya, lanjut lagi ayeuna. Tah, kamari kan tos diajarnya urang macak kecap nu make ya kita sekarang mau membaca kata yang menggunakan huruf curang itu dibacanya apa? Kalau biasa itu dibacanya dan u itu agak panjang ya. Coba supaya lebih jelas lagi kita baca ya. Cara bersama-sama baca nomor hiji. Kita baca nomor 1. Coba baca nomor 1. Hiji, 2, 3. Si loket. Si loket. Ya, artinya si itu isi. Loket itu artinya dompet. Dalam bahasa Sunda loket itu dompet. Jadi isi dompet. Ayeuna baca nomor 2. Kita baca nomor 2. Cepal kain. Cepal kain. Cempal kain. Cempal kain itu adalah jadi cempal kain itu kain yang digunakan untuk memegang alat atau ya memegang alat kalau dalam bahasa Indonesia-nya itu alat ya. Cempal kain itu alat untuk memegang kalau misalnya panci anu panas, ya panci nu dinalung katel anu panas. Nah, biasanya kan ame pas kita pegang biar kita nggak kepanasan pakai cempal kain. Cempal kain itu alat kain ya untuk memegang benda biar nggak benda yang habis dimasak panci katel harus dimasak ame panas. Ayeuna nomor 3. Situ saeur. Situ saeur. Situ itu adalah danau ya. Kita tahu kan ayah situ gede yaitu danau. Situ itu. Jadi situ saeur. Ayeuna lanjut nomor 4.
Ngarana saha. Ngarana saha. Ya, artinya namanya siapa. Ngarana itu namanya. Saha itu siapa. Jadi namanya siapa. Ya, lanjut nomor 5. Yuk, orang baca nomor 5. Desa. Desa, yaitu E-nya lihat ada curoknya, jadi dibacanya E, jadi desa. Tapi kalau misalnya E-nya nggak ada curoknya, itu nanti dibacanya jadi dosa, dosa. Ya, tapi karena ini ada curoknya, jadi dibacanya desa. Nomor genap, lele, les. Ya, nomor 6 itu les. Jadi kan ada curangnya. Ya, jadi bacanya E. Kalau tidak ada misalnya ya, E-nya nggak ada curangnya dua-duanya. Jadi dibacanya lulus. Lulus. Nah, dibacanya ada E-nya, kayak ada E-nya. Lulus. Tapi karena ada E, ada curangnya, jadi dibacanya leles. Ya, nomor 7. Tinggalin nomor 7. Baca yuk. Lempang gancang. Lempang gancang. Jadi artinya lempang itu jalan, gancang itu cepat. Ya, jadi jalan cepat. Lempang gancang itu adalah jalan cepat. Nomor 8. Endek. Endek. Ya, endek itu goyang, ya, endek itu goyang. Nah, nomor 8 coba. Uren, uren. Nomor 10 lanjut. Ecei, ecei. Lanjut deh nomor 11, baca. Beber, beber. Beber itu artinya sabuk. Ya, sabuk bahasa Sundanya itu beber. Nomor 12, peyem. 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 Ya, kalian tahu kan? Pasti semuanya udah pada tahu ya, peyem. Yuk lanjut deh, Ayeuna baca nomor 13. Ada yang ingin bacanya, semuanya ikut baca ya, nomor 13. Meren, meren, meren itu mungkin ya, mungkin bahasa Sundanya meren. Nomor 14, deket, deket, deket itu dekat, dekat. Nomor 15, nah nomor 15, leles, leles, leles itu lemas, lemas bahasa Sundanya leles. Nomor 16, terakhir nomor 16, sene, sene, sene itu artinya api, ya. Sene itu api. Lihat ya, E-nya yang sene itu nggak pakai curhat, jadi dibacanya sene. Kalau misalnya kalian bayangkan yang nomor 16, E yang di depannya itu pakai curhat, nanti dibacanya bukan jadi sene, tapi jadi pene, pene. Ya, kalau itu pakai curhat, kalau tidak pakai curhat jadi sene. Ya, oke. Mun sakit enggak? Ya diajar bahasa Sunda minggu ini. Cuma sakit itu dulu belajar bahasa Sunda minggu ini. Nanti kalian bisa ulang lagi untuk membaca ya supaya lebih lancar. Apalagi yang bahasa Sunda yang pakai huruf vokal E, E sama E. Ya, hatur nuhun. Gusti Yesus berkahan.